Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap semangat dan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kelas. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Apakah kalian tahu tentang daur hidup hewan? Tahapan pertumbuhan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, setelah menetas, bentuk tubuhnya mirip dengan induknya. Akan belajar tentang daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki akan berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak berubah menjadi katak dewasa. Lalu katak dewasa akan bertelur lagi. Itu terus-menerus terjadi, makanya disebut dengan daur hidup katak. Sekarang kita akan belajar tentang daur hidup kecoa. Kecoa ini merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, ini adalah daur hidup kecoa. Kita belajar tentang daur hidup capung ya. Nah, capung juga termasuk serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur menetas, capung berubah menjadi capung muda yang disebut nimfa. Kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Berikutnya kita akan bahas tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Jika telur menetas, ia akan berubah menjadi jentik-jentik atau nama lainnya tempayak. Anak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini akan berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa ini akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda atau nyamuk dewasa ini tidak hidup di air. Dia akan kembali ke air ketika hendak bertelur lagi. Makanya anak-anak perlu kalian ketahui bahwa nyamuk itu suka tinggal atau bertelur di genangan-genangan air. Jadi jangan sampai ada genangan air di selokan atau dekat rumah kalian ya. Sekarang buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang ya. Lalu kalian mencari informasi tentang 2 ekor hewan yang berbeda. Kalian bisa memilih di sini ya. Misalnya kambing dengan belalang, kucing dengan kecoa, dan lain sebagainya. Lalu kalian membuat tabel, lalu mengisi informasi yang ada dalam tabel tersebut. Nah, kalian bisa mengerjakan dengan mencari informasi melalui buku. Aku akan beri kalian contoh. Contohnya di sini adalah 2 ekor hewan yang berbeda. Misalnya ayam dengan katak. Kita akan cari tahu perbedaan dan kesamaan dari kedua hewan tersebut. Perbedaannya, ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, perbedaannya juga, ayam hidup di darat, sedangkan katak hidup di 2 alam yang disebut amfibi. Samaannya apa? Daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. Ayam dan katak sama-sama pemakan hewan lainnya. Nah, jadi kalian perlu tahu perbedaan dan kesamaan dari hewan yang mungkin kalian cari tahu informasinya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.